Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Basir dengan NIM 2022-19063. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola kinerja perusahaan dengan perspektif balance scorecard secara efektif. Di sini isi dari presentasi ini yaitu pendahuluan, dimana pentingnya manajemen kinerja dalam industri, lalu definisi manajemen kinerja dalam konteks bisnis, kemudian apa itu balance scorecard dan fungsinya, kemudian 4 perspektif balance scorecard yang utama, kemudian mengukur kinerja dengan indikator key performance indicator, kemudian strategi implementasi balance scorecard di perusahaan, lalu studi kasus penerapan balance scorecard di industri tertentu, kemudian tantangan dan kesulitan dalam penerapan balance scorecard, kemudian mendapatkan manfaat maksimal dari balance scorecard, lalu kesimpulan dan rekomendasi untuk manajemen kinerja. Di sini ada pendahuluan, yang dimana pentingnya manajemen kinerja dalam industri. Manajemen kinerja merupakan aspek vital dalam setiap perusahaan karena mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas. Dalam dunia industri yang kompetitif, perencanaan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis. Penerapan manajemen kinerja yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategis, meningkatkan efisiensi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Dan di sini ada definisi manajemen kinerja dalam konteks bisnis. Pengertian manajemen kinerja adalah proses menetapkan tujuan, memantau dan mengevaluasi hasil kerja individu maupun tim. Hal ini membantu perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lalu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai visi dan misi melalui evaluasi reguler dan umpan balik. Kemudian pendekatan dalam manajemen kinerja meliputi penetapan KPI, pelaporan berkala, dan pengembangan kompetensi karyawan untuk mencapai kinerja optimal. Lalu di sini ada apa sih balance scorecard dan fungsinya? Balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif. Alat ini mengintegrasikan indikator keuangan dan non-keuangan, memungkinkan perusahaan untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai kemajuan mereka. Dengan balance scorecard, manajer dapat menetapkan tujuan, memonitor hasil, dan mengkomunikasikan strategi perusahaan lebih efektif menghadapi tantangan bisnis. Lalu di sini ada 4 perspektif balance scorecard yang utama. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini fokus pada hasil finansial dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas. Lalu ada perspektif pelanggan. Melihat kepuasan pelanggan dan hubungan pelanggan, serta bagaimana perusahaan dapat memenuhi ekspektasi dan memperoleh loyalitas pelanggan. Lalu di sini ada perspektif proses internal, yaitu memfokuskan dan efisiensi proses bisnis yang mendukung pencapaian tujuan seperti pengembangan produk, manajemen rantai pasokan, dan produksi. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menilai kapasitas organisasi untuk berinovasi dan belajar, serta pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Lalu untuk mengukur kinerja dengan indikator Key Performance Indicator. Definisi Key Performance Indicator adalah matriks yang digunakan untuk menentukan seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. KPI yang tepat membantu dalam pengambilan keputusan. Contoh KPI yang umum yaitu pertumbuhan pendapatan, retensi pelanggan, dan efisiensi operasional yang dapat diukur dengan persentase peningkatan atau pengurangan. Strategi implementasi balance scorecard di perusahaan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan strategis. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan strategis yang jelas. Ini harus spesifik, terukur, dan sejalan dengan visi perusahaan. Lalu di sini ada mengidentifikasi KPI. Selanjutnya adalah mengidentifikasi KPI yang relevan untuk setiap perspektif sehingga dapat diukur dan dievaluasi secara reguler. Kemudian komunikasi dengan tim. Komunikasi yang penting, komunikasikan pentingnya balance scorecard kepada seluruh tim dan pastikan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan diharapkan. Lalu pemantauan dan evaluasi. Laksanakan pemantauan berkala untuk mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian terhadap strategi berdasarkan hasil yang diperoleh. Lalu di sini ada studi kasus penerapan balance scorecard di industri ternama. Pada kasus perusahaan A menerapkan balance scorecard untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas hasilnya yang menghasilkan kepuasan pelanggan meningkat sebesar 25%. Kemudian pada perusahaan B menggunakan KPI untuk memantau efisiensi operasional. Berkat analisis tersebut, mereka berhasil mengurangi biaya produksi sebesar 15%. Lalu keberhasilan dan pembelajaran. Dari studi kasus ini penting untuk memahami bahwa adaptasi dan umpan balik berkelanjutan sangat krusial dalam implementasi balance scorecard. Lalu tantangan dan kesulitan dalam penerapan balance scorecard. Identifikasi tantangan umum dalam implementasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan dari manajemen puncak yang dapat memperlambat proses implementasi. Lalu ada kesulitan dalam menetapkan KPI yang tepat dan pengumpulan data yang diperlukan juga menjadi penghalang dalam penerapan balance scorecard ini. Mendapatkan manfaat maksimal dari balance scorecard. Untuk memaksimalkan manfaat dari balance scorecard, perusahaan harus secara konsisten mengevaluasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan metrik yang dikumpulkan. Pentingnya keterlibatan seluruh karyawan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip balance scorecard juga tidak dapat diabaikan. Selain itu, pemantauan berkala dan komunikasi yang jelas tentang tujuan dan pencapaian akan mendorong keberhasilan jangka panjang dalam manajemen kinerja. Lalu kesimpulan dan rekomendasi untuk manajemen kinerja. Pentingnya manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan menghadapi tantangan industri. Lalu, kendala yang perlu dilangsungkan. Kendala-kendala seperti kurangnya dukungan manajemen harus diatasi untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan balance scorecard. Lalu rekomendasi teknis. Gunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja agar dapat diakses secara real time oleh manajemen. Lalu menjaga komitmen tim. Pastikan bahwa semua anggota tim terlibat aktif dalam proses agar mereka merasa memiliki informasi dan pencapaian kinerja perusahaan. Terima kasih atas ketersediaannya
Atas ketersediaannya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.